Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan coba untuk sedikit beralih dari VBA ke tutorial Excel. Jadi pada kesempatan atau video kali ini kita akan coba untuk belajar tentang tips dan trik 10 tips yang mungkin bisa kita pakai untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita ya. Mungkin ini nanti sangat bermanfaat buat Anda bagi yang sering mengolah data gitu. Oke, langsung saja di sini untuk tips pertama. Di sini number extract namanya ya. Jadi kita akan mengekstrak atau mengeluarkan nomor yang ada di dalam kolom sebelah kiri dengan judulnya adalah kode, itu masuk ke dalam kolom ekstrak sini. Jadi yang diambil itu hanya nomornya saja. Untuk teksnya tidak akan diambil gitu maksudnya. Oke, di sini kita menggunakan rumus teman-teman ya. Jadi kita ketik di bagian rumusnya di kolom ekstrak, kita ketik sama dengan ketik text join. Lalu di sini kita ketik petik dua kali titik koma true, terus titik koma if error buka kurung, lalu kita ketik rumus value juga, lalu kita ketik rumus mid, dan di sini kita klik sel untuk kodenya atau sel yang mau diambil angkanya, lalu titik koma, terus kita ketik sequence ya. Oke teman-teman, untuk penggunaan dari rumus ini diharapkan teman-teman menginstal atau hanya ada rumus sequence itu hanya ada di Office 2021 ya, atau Office 365. Apabila teman-teman menggunakan Office 2019 itu tidak akan menemukan rumus sequence ini. Jadi diharapkan untuk mengikuti tutorial video ini teman-teman wajib untuk memasang terlebih dahulu aplikasi Office 2021 minimal. Oke, kita lanjut. Lalu kita ketik len, buka kurung, lalu kita klik yang sel lagi nih ya, B6. Terus tutup kurung 2 kali, titik koma 1, tutup kurung 2 kali, titik koma petik 2 kali, tutup kurung. Dan kita tekan enter. Oke, nah ini hasil ekstrak dari kode angka yang ada di bagian sebelah kiri. Tinggal kita copy ke bawah teman-teman ya. Oke, jadi semua nomor yang ada di dalam kode transaksi dan kode apapun di sini itu akan diambil dan dipindahkan ke sini. Oke, itu untuk tips yang pertama atau trik yang pertama. Oke, kita masuk sekarang ke bagian tips yang kedua. Nah, di sini gimana cara kita untuk melakukan input data yang sama ya. Jadi biasanya kalau kita itu mau mengetik atau misalnya mau memasukkan data yang sama di bagian bawah sini, kita tarik begini ya teman-teman ya. Kita tarik begini dan satu-satu gini ya. Nah, itu memakan waktu yang lama apabila ini jumlahnya sangat banyak gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk memanfaatkan fitur yang lain ya, yaitu kita menggunakan Ctrl G gitu. Jadi kita tekan klik di dalam tabel sini, tekan Ctrl A, lalu kita tekan lagi Ctrl G. Nah, di sini kita pilih yang di bagian spesial, kita klik, terus kita pilih yang blanks, lalu klik OK. Terus di sini kita ketik ya, sama dengan kita klik sel di atasnya, terus tekan tombol Ctrl Enter. Oke, nah maka semua data akan terisi dengan data yang sama seperti itu. Jadi lebih memudahkan dan lebih mempercepat pekerjaan kita apabila kita memiliki pekerjaan dengan jenis atau model seperti ini gitu. Oke, itu tips yang kedua. Yang ketiga sekarang. Kita kasih nama di sini ada custom number format. Nah, di sini misalnya ada nama sales, ada target, ada aktual ya. Nah, di sini kita akan hitung variansnya. Sama dengan ya, kita ketik rumus aktual dikurang target. Enter, maka akan menghasilkan -1. Kita copy ke bawah, hasil seperti ini ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa di sini kok
nomornya berubah gitu ya. Nah, nomornya berubah ini dia karena saya menggunakan fungsi run between ya. Jadi dia otomatis akan berubah ketika ada update di dalam datanya. Nah, dari sini kita akan ubah format numbernya menjadi format yang berbeda. Nah, seperti apa formatnya kita akan lihat ya. Jadi pertama kita blok di bagian varian sini. Terus kita klik kanan, pilih format cell. Lalu di sini kita klik di bagian custom. Terus di bagian custom di sini kita hapus generalnya. Lalu kita ketik kurung seperti ini. Terus kita ketik green. Tutup kurung lagi. Terus kasih 0, petik 2, spasi, lalu kita tekan Alt 30 untuk menghasilkan tanda panah ke atas. Terus petik 2, titik koma, buka kurung ini lagi ya. Kita ketik red, tutup kurung, terus kasih 0, petik 2, spasi, tekan Alt 31 untuk menghasilkan tanda panah ke bawah. Petik 2, titik koma, petik 2 lagi, ketik 0. Terus petik 2. Kalau sudah kita klik OK. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Maka variannya akan berubah dengan format seperti ini. Jadi ada berwarna hijau dan ada tanda panah ke atas. Kalau kita coba refresh datanya, tekan F9 misalnya ya. Nah, dia akan otomatis mengikuti dengan data yang sesuai dengan hasil dari variansnya seperti itu. Oke, itu adalah tips yang ketiga. Berikutnya tips yang keempat, yaitu border otomatis. Nah, ada kalanya di sini kita mengetik sebuah data itu setelah kita ketik ya datanya langsung kita buat border seperti ini. Nah, ketika data itu nambah, maka kita ketik misalnya data berikutnya misalnya namanya adalah Arif. Nomornya kelasnya misalnya dia kelas 6C. Nilai pertama 85, nilai kedua 68, nilai ketiga 85. Nah, di sini ketika kita mengetik tidak ada border yang otomatis ada langsung ya, dan kita harus membuatnya secara manual atau dengan cara mengcopy formatnya di sini. Nah, untuk membuat border otomatis di sini kita akan buat sebuah fungsi menggunakan conditional formatting ya. Caranya di sini pertama kita klik di dalam data pertama, lalu masuk home. Terus klik di bagian conditional formatting, lalu pilih di bagian manage rule. Terus di area sini kita klik di bagian new rule. Lalu pilih di sini kita klik yang bagian use a formula. Terus pada bagian format kita klik di dalamnya, lalu kita klik dulu cell di dalam sini. Kita ganti sistem absolutnya ya menjadi semi absolute column dengan cara menekan tombol F4 1 2. Terus kita ketik lagi simbol seperti ini, tidak sama dengan, dan petik 2 kali. Lalu kita buat format dengan cara mengklik tombol format. Kita buat bordernya, klik border, pilih warnanya. Lalu kita buang dulu di area sini, terus kita aplikasikan di atas dan di bawah. Klik OK, lalu klik OK lagi, dan di bagian apply to-nya kita hapus dulu. Lalu kita blok data atau tabel yang ingin kita masukkan area bordernya seperti ini. Nah, lalu kita klik apply, klik OK. Nah, ketika kita mengetik nama di sini, misalnya Agung, enter, otomatis langsung sudah terbentuk bordernya. Apri, nah seperti itu. Budi, Juli, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan jumlah baris yang tadi kita blok seperti itu. Oke, itu untuk tips yang keempat, yaitu border otomatis. Berikutnya tips yang kelima. Di sini kita akan buat grafik target versus aktual ya. Dengan di sini keterangan tabelnya adalah wilayah, terus ada target, ada aktualnya. Caranya di sini kita tinggal blok ya, datanya seperti ini. Lalu kita pilih insert, terus kita pilih grafiknya langsung di sini ya, di area si all chart ini. Terus kita pilih yang all chart dan kita pilih yang combo. Nah, dia kayak gini sudah. Langsung aja kita klik OK. Ya, jadi kita pastikan di bagian target itu kolom, aktualnya itu line. Kita klik OK, maka seperti ini bentuknya. Terus di bagian grafiknya ya, di sini kita kasih judul dulu. Target versus aktual.
Lalu kita klik di bagian grafik lainnya sini, terus kita pilih format, di bagian shape outline kita pilih yang no outline. Oke, dia hilang sudah ya. Kita klik kanan di area seriesnya sini ya, pilih format data series. Terus di bagian fill-nya sini ya, kita pilih yang marker, lalu pilih yang marker option. Di bagian marker option kita pilih yang built-in. Terus di bagian tipe kita pilih yang strip, lalu kita perbesar ukurannya. Kita usahakan menyamakan dan atau melebihi ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita tutup ya. Anda bisa juga mengubah warna dari warna ini ya, warna dari markernya. Tinggal diklik lagi markernya, pilih format. Kita pilih warnanya misalnya di sini teman-teman ya, klik kanan lagi pilih format data series. Di sini dan di bagian marker option di bagian fill. Misalnya mau pilih yang warna yang mencolok misalnya. Nah, ini kita ganti juga misalnya warnanya yang lain. Oke, nah sudah selesai. Jadi kalau kita refresh datanya, nah dia akan menyesuaikan dengan data yang ada untuk markernya. Jadi yang hijau adalah target, yang strip adalah aktual. Kalau mau dikasih angka ya tinggal diklik ya di area sini, lalu kita klik tombol plus, kita pilih data label. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, itu di bagian tips yang kelima ya, yaitu di bagian grafik versus aktual. Sekarang yang tips ke-6. Oke, sekarang yang tips yang ke-6 ya. Tips ke-6 ini kita akan membuat sebuah grafik progress, di mana grafik progress itu adalah grafik yang berfungsi untuk menunjukkan progres sebuah pekerjaan. Di sini contohnya saya punya data dengan judul total project, progres selesainya 36% dan outstandingnya 64%. Nah, di sini kita akan buatkan model grafik progresnya. Pertama kita klik di area yang kosong, lalu kita pilih insert, terus kita pilih grafiknya, pilih yang donut. Oke, seperti ini. Terus di dalamnya kita klik kanan, pilih select data. Nah, di sini kita klik tombol add. Terus di sini kita klik di bagian total project ya, atau langsung di sini kita isi. Ini kita isi yang ini dulu ya. Oke. Terus di sini kita isi dengan angka 1 dengan jumlah 27. Ini sudah ada satu angka 1 di sini ya. Kita tambahkan lagi dengan cara kasih koma 1, berarti 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Tujuan kita membuat ini supaya karena kita membuat grafiknya itu seperti progres lingkaran seperti ini ya. Jadi kita membutuhkan ada 27 series di sini. Kalau sudah, klik OK ya. Terus kita klik kanan di sini, pilih format data series. Terus di area sini di whole size-nya kita atur 70. Terus explosion-nya kita isi 9. Oke, hasil seperti ini. Kalau sudah kita tutup. Nah, di sini kita akan ganti ya warnanya menjadi warna yang lain. Oke, sambil warna seperti ini. Terus kita tambahkan lagi ya grafik atau datanya dengan cara klik kanan, pilih select data, pilih add. Nah, di sini seriesnya kita klik ini lagi. Di dalam series value-nya kita hapus, lalu kita blok ini 2. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, untuk step berikutnya kita klik kanan grafiknya, pilih change chart type. Lalu kita pilih di bagian combo. Nah, di sini kita ganti menjadi donut. Ini juga donut. Oke, seperti ini. Kita checklist secondary access-nya di bagian bawah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Setelah selesai di bagian area sini, ya ini kita klik di yang warna biru muda, kita klik. Kita pilih format, terus kita pilih di sini bagiannya pilih no fill. Oke, lalu di bagian sini ya, warna ini kita klik, terus kita pilih warna.
yang sama ya dengan ini. Oke, lalu kita klik kanan, pilih format data point, kita pilih fill, terus di sini kita transparan. Oke, sudah cukup. Kita atur sendiri seperti itu. Di sini kita ganti ya judulnya menjadi grafik progress. Terus di bawah sini ya kita ganti seriesnya ya. Di sini kita edit. Ini kita pilih yang di bagian progress outstanding ya. Terus ini kita ganti menjadi progress. Oke. Terus kita masukkan shapes bentuk lingkaran. Lalu kita klik di formula bar, ketik sama dengan, klik ini, enter. Dan di sini kita format ke tengah dan ke tengah juga. Kita ganti hurufnya. Kita perbesar dan kita jadikan warna putih. Lalu untuk shape outline-nya kita jadikan warna seperti ini. Kita perkecil shapes-nya. Kita kecilin lagi hurufnya. Dan kita letakkan di tengah-tengah sini. Oke, kita atur sebagai tengah-tengah. Oke, nah. Jadi setelah seperti ini, kalau kita ganti angkanya 50, misalnya 68%. Nah, dia langsung otomatis berubah ini. Oke. Nah, apabila teman-teman masih kurang gelap di area sini, tinggal diklik lagi di area sini ya, klik kanan, pilih format data point. Lalu di sini pilih yang fill, mainkan di bagian transparansinya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kita atur lagi 85%. Nah, seperti itu hasilnya, 90%. Terus misalnya 100%. Oke. 25%. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu adalah tips yang ke-6, yaitu grafik progress. Kita langsung masuk ke bagian tips ke-7, yaitu quick analysis tools. Nah, di sini kita akan coba untuk menghitung. Jadi ada nama sales ya, ada nama sales, lalu ada aktual penjualannya. Pertama kita akan menghitung total dan menghitung berapa persen dari masing-masing salesnya ini. Pertama, untuk menghitung di bagian bawah, biasanya kita mengetik rumus sum gini ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara cepat, yaitu kita pakai shortcut. Kita blok seperti ini, terus tekan tombol ALT sama dengan. Otomatis akan langsung terhitung di sini. Oke, terus di sini ya, kita tinggal blok data di sini. Terus di sini di bagian bawah ada quick analysis ya, diklik. Pilih di bagian total. Terus di sini kita geser ya. Nah, ini. Nah, ada yang namanya persen total ini. Oke, kita pilih yang ini. Nah, otomatis langsung terhitung berapa persen dari masing-masing nama sales yang masuk di dalam daftar ini gitu. Oke, itu adalah pemanfaatan dari Quick Analysis Tools untuk tips yang ke-7. Berikutnya tips ke-8. Di sini kita akan menggunakan fungsi text join. Jadi contoh kasusnya adalah kita diminta untuk mengirimkan dokumen untuk banyak orang dengan menggunakan email. Pasti kita akan harus memasukkan alamat email satu persatu, kita ketik satu persatu seperti itu. Nah, supaya kita tidak terlalu lama untuk mengetik alamat emailnya, maka kita akan menggabungkan teks ini dengan cara menggunakan fungsi text join. Jadi nanti hasilnya cukup di copy semua alamat emailnya ke dalam alamat email pengiriman seperti itu. Nah, untuk penguruman rumusnya kita klik di bawah sini misalnya ya, ini hasil generate-nya. Kita ketik sama dengan, kita ketik text join ya, yang bawah ini. Lalu kita petik 2, spasi petik 2, titik koma, true. Terus titik koma, lalu kita klik ya dari sini, terus kita blok.
tutup kurung, enter. Nah, otomatis ini sudah selesai ya, sudah jadi untuk penggabungan teksnya. Nah, ini kita akan coba cek ya. Saya perbesar untuk selnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kurang gede kayaknya. Oke, nah ini hasilnya. Jadi kita cukup mengcopy ini ya, kita copy lalu kita paste lagi di sini misalnya, tapi dalam bentuk value. Nah, ini 1 2 3. Oke, nah ini kita coba hasilnya. Kita bantu cell, kita pilih wrap text. Nah, sudah selesai. Jadi ini yang bisa teman-teman copy, dimasukkan ke dalam alamat emailnya gitu. Oke, itu adalah tips yang ke-8, yaitu fungsi text join. Berikutnya tips ke-9. Di sini kasusnya adalah kita disuruh memisahkan antara nama depan, nama belakang, dan kita disuruh memasukkan email secara cepat gitu. Contoh misalnya di sini nama depannya adalah Lena, kita ketik Lena. Nama belakangnya kita ketik Hernandez di situ. Hernandez. Oke, ya emailnya misalnya lena.hernandez@gmail.com. Oke. Nah, di sini kita cukup tekan Ctrl E teman-teman ya. Nah, otomatis langsung terisi. Ini juga sama, diklik di sini, tekan Ctrl E. Langsung terisi nama belakang. Ini juga sama. Klik tekan Ctrl E di keyboardnya. Oke, hasil sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi mengetik dari awal. Tips ke-10, terakhir ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan import data. Biasanya kalau kita import data itu bisa menggunakan file berupa file teks atau CSV atau file Excel yang lain atau file Access dan sebagainya. Nah, kini kita akan coba mengimport data menggunakan file PDF. Pertama kita klik di area sini ya. Lalu kita klik data, terus kita pilih get data. Di sini ada from file, pilih yang from PDF. Ingat sekali lagi, ini hanya bisa ditemukan di Office 2021 atau Office 365. Klik from PDF, tunggu sampai dia membuka folder untuk kita mencari filenya. Di sini kita akan coba cari filenya. Ini filenya ya, data pelanggan. Klik import. Tunggu sampai dia meload datanya. Nah, sudah dia menemukan dua tabel kayak gini. Yang pertama dan yang kedua. Nah, yang mau kita ambil itu yang pertama karena dia kolomnya pas. Oke, kalau sudah kita klik load, pilih load to. Terus di sini kita pilih yang exciting worksheet ya. Di sini tetapkan dia tetap tabel isinya. Pilih exciting worksheet lalu kita klik di sini. Klik OK dan otomatis tabel akan masuk. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, demikian teman-teman untuk tutorial dan tips dan trik pertama ya yang bisa Anda gunakan untuk mempercepat pekerjaan Anda. Semoga bermanfaat dan bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe dan silahkan di share ke teman-temannya jika bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi di video-video tips and trik yang lain di channel ini. Sampai jumpa.